Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la diturunkan di Makkah. Ayat-ayatnya berjumlah 19 ayat. Surat Golarna, Surat Al-A'la. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita kaji, sebelum kita urai hikmah yang ada terkandung di dalam Surat Al-A'la, terlebih dahulu kita bacakan Surat Al-A'la bersama dari ayat 1 sampai ayat 19. Dapat deh? Coba dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara walladzi فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Sadaqallahul Azim. Surat Al-A'la berjumlah sebanyak 19 ayat. Itu yang tadi kita bacakan. Terdapat di dalam Al-Quran juz yang ke-30, yaitu Surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah Tuhanmu dari sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, bahwa mereka mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah dari anak. Mereka yang ingkar kepada Allah mengatakan Allah punya istri. Maha suci Allah daripada istri. Mereka yang mengatakan Allah bertempat, maha suci Allah daripada tempat. Mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berjisim, jisimi adung bentuk ni badanna, maha suci Allah daripada berjisim. Mereka yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mempunyai teman baginya menciptakan alam, maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak layak untuknya. Itulah maksud sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi apapun perkataan-perkataan orang yang ingkar kepada Allah,
Mereka mengatakan Allah punya anak, mereka mengatakan Allah punya sekutu, mereka mengatakan Allah punya istri, mereka mengatakan Allah bertempat, Allah di atas aras, Allah di aras, Allah di langit, Allah di bumi. Mereka yang menempatkan Allah itu maha suci Allah daripada segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Itulah makna daripada sabbihisma rabbikal a'la. Allah memerintahkan kita kepada hamba-hambanya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maha suci Allah daripada menamakan seseorang pun selainnya. Tidak boleh kita menamakan seseorang dengan nama Allah. Ngatolan tong, lahir anak niba, ibain golarna Allah. Maha suci Allah. Anong dinajolo dalam kitab Ihya Ulumuddin, cerita ni Imam Al-Ghazali, adong sada orang tua mengidam-idamkan punya anak. Marnazar marwasiat orang tua naon anggo lahir tong kinay anak kon ubain menggolarna Allah. Nabinya golarna. Lalu kemudian lahir anak naon. Begitu lahir anak naon dalam keadaan sehat, ini sebabkan ibaini yang magolarna bahwa golarna anak naon Allah. Begitu idoki agular anak nyaon Allah, Roma ayah umat petir isambar nadanakon mati pada saat itu. Berarti maha suci Allah daripada menamakan sesuatu selain nama Allah. Artinya tidak boleh kita memberi nama dengan nama Allah hanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti yang dipanggil itu namanya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, maka kita sucikan nama Allah yang maha tinggi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Jibril, akhbirni bi thawabi man qala subhana rabbiyal a'la fi salatihi aw fi ghairi salatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Jibril, kabarkanlah kepadaku pahala orang yang membaca subhana rabbiyal a'la pada solatnya atau selain solatnya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ay manakin sabbihisma rabbikal a'la. Faqala Jibril, maka berkata Jibril, ma min mu'minin wala mu'minatin yaquluha fi sujudihi aw fi ghairi sujudihi illa kanat lahu fi mizanihi asqala min al-'arsyi wal kursi wa jibalid dunya wa yaqulu Allah ta'ala sadaqa 'abdi ana fawqa kulli shay wa laysa fawqi shay ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu wa adkhaltuhul jannah. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, beritakan kepadaku tentang pahala orang yang mengatakan subhana rabbiyal a'la di dalam sujudnya atau di luar daripada sujudnya. Lalu kemudian Jibril menjawab, wahai Muhammad, tidaklah daripada orang yang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan mereka mengatakan subhana rabbiyal a'la pada sujudnya atau di luar daripada sujudnya, melainkan itu lebih berat daripada aras, daripada kursi, dan daripada gunung-gunung yang ada di dunia ketika nanti ditimbang amalnya ucapan subhana rabbiyal a'la. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sadaqa 'abdi ana fawqa kulli syai'. Benar hambaku, saya berada di atas segala sesuatu. Wa laysa fawqi syai', dan tidak ada di atasku sesuatu apapun, kata Allah. Wahai malaikat-malaikatku, ishadu, saksikan kalianlah, anni qad ghafartu lah, bahwa aku telah mengampuni dosanya, wa adkhaltuhul jannah, akan kumasukkan ia ke dalam surga. Itu badilah orang yang membaca subhana rabbiyal a'la. Bacaan waktu ini kan diingatku mah. Sujud sangat ruku. Sujud sangat ruku. Pada ruku aha. Subhana rabbiyal azim. Pada sujud subhana rabbiyal a'la.
Jadi kalak na membaca subhana rabbiyal a'la nganut wa bihamdi dah. Wa bihamdi tambahan. Boleh dibaca, boleh tidak. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dibaca waktu sujud atau dibaca di luar sujud, Allah akan mengampuni dosa orang itu dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Andai kata nanti di hari pertimbangan amal diletakkanlah kalimat subhana rabbiyal a'la, itu lebih berat daripada aras, daripada kursi, dan daripada gunung-gunung yang ada di dunia. Itulah fadilahnya yang disebutkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ternyata dalam solat itu bukan berarti kita solat mengatakan apa-apa yang ada di dalam solat itu sia-sia. Ternyata kalimat subhana rabbiyal a'la pun di dalam sujud itu sangat berat nanti timbangannya ketika ditimbang di hari pertimbangan. Makanya ayahumma ketika solat, usahakan agar sadar saat kita melakukan solat kepada Allah. Sadar bahwa kita sedang sujud, sadar bahwa kita sedang i'tidal, sadar bahwa kita sedang duduk tahiyat awal, sadar bahwa kita sedang membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ulang adong pikiran ni bana lain-lain. Ketika membaca subhana rabbiyal a'la, maka hati kita pun mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ulang hati mengingat jagal niba, mengingat toko, mengingat warung yang dibaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, tetapi hatinya mengingat toko, mengingat kios, mengingat warungnya. Tinggian do berarti warungnya pada Tuhan. Gimana? Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal qalbun lahin, hati yang lalai kepada Allah. Jadi subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi, yang suci adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa fauqi syai', kata Allah, tidak ada di atasku segala sesuatu apapun. Jadi ulang bain harta ni baik lebih tinggi daripada Allah, ulang bain jabatan ni lebih tinggi daripada Allah, ulang bain kedudukan, kehormatan, gelar niba lebih tinggi daripada Allah. Maka itu semua akan menafikan ondona butulna subhana rabbiyal a'la. Kana sallallahu alaihi wasallam idza qara'aha qala subhana rabbiyal a'la. Adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia membaca ayat sabbihisma rabbikal a'la, Nabi mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ini satu ilmu. Ketika kita membaca sabbihisma rabbikal a'la, dokonjol subhana rabbiyal a'la, baru sambung ayat naik. Itu kebiasaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angoi bakasan sembahyang umpamana dok dia teteni ba. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, baru dilanjutkan. Itu kebiasaan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang pertama, cara mensucikan Allah dengan menyebut-nyebut subhana rabbiyal a'la. Termasuklah kita telah mensucikan Allah yang maha tinggi. Iman nomor sada, cara mensucikan Allah dengan banyak-banyak kita menyebut, banyak kita berzikir subhana rabbiyal a'la. Dengan adanya kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, berarti kita mengakui, kita meyakini bahwa hanya Allah yang maha tinggi. Kita sucikan Allah dengan yang maha tinggi, kita sucikan namanya bahwa dialah yang maha tinggi. Jadi pawahat mandokon subhana rabbiyal a'la. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, cara mensucikan nama Allah yang maha tinggi selain daripada mengatakan subhana rabbiyal a'la adalah dengan mensucikan Al-Quran dari sesuatu yang jahat.
Orang-orang yang mensucikan Al-Quran samalah dengan mensucikan nama Allah yang Maha Tinggi. Tetapi orang-orang yang tidak mensucikan Al-Quran, maka sesungguhnya mereka tidak mensucikan Allah yang Maha Tinggi. Sedangkan perintah di dalam surat ini, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Maka caranya dengan mensucikan Al-Quran. Bagaimana cara mensucikan Al-Quran? Para ulama-ulama menyebutkan ada 10 macam agar seseorang itu dikatakan telah mensucikan Al-Quran. Bila ia melakukan 10 macam ini kepada Al-Quran, maka dia telah mensucikan Al-Quran. Bila ia mensucikan Al-Quran, ia telah mensucikan nama Allah yang Maha Tinggi. On Al-Quranun adung dun di dia. Bahkan ini kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, mukjizat terbesar yang menjadi pedoman sampai hari kiamat untuk kita umat-umat Nabi Muhammad agar selalu membacanya dan juga mensucikan Al-Quran. Maka jangan sekedar membaca, jangan sekedar menghafal, tetapi sucikan Al-Quran itu agar kita mensucikan nama Allah yang Maha Tinggi. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah. Yang pertama, cara mensucikan Al-Quran, alla yamassa wa la yahmila illa tahira, bahwa tidak boleh menyentuh dan membawanya kecuali orang yang suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Nda tolei jama Al-Quran anggona sumar wudu, nda tolei jama Al-Quran anggona hadas besar doiba ayahuma. Palar barani doho manjamana indai suciun ko Al-Quran, berarti tidak mensucikan Allah. Dalilna la yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi apalagi menjama Al-Quran, sampul naik, membuka Al-Quran, mengoban Al-Quran, mengangkat Al-Quran, angkon nadung do keadaan niba, keadaan suci marwudu. Nah, paduana ayyadha'al mushaf ala makanin tahirin murtafi', bahwa ia meletakkan Al-Quran atas tempat yang suci lagi tinggi. Ia mana paling atas. Paladong kitab-kitab niba, buku-buku niba umat disusun, maka posisi na paling tinggi, na paling di atas adalah Al-Quran. Itu cara mensucikan Al-Quran. Misalnya on lemari on salah dong. Al-Quran do posisi paling tinggi. Itu tanda mensucikan Al-Quran. Ulang adong di atasnya be kitab, buku, pulpen, benda sesuatu apapun, dialah yang paling tinggi. Ayyadha'al mushaf ala makanin tahirin murtafi, tempatna suci, posisinya di ginjang. Masuk santri-santri pala maroban kitab tu sikola paling di ginjangan Al-Quran. Iturunay naron tafsir nai, iturunay fikih nai, iturunay tauhid. Ini adalah adab niba mensucikan Al-Quran. Ulang bayin sesuatu di ginjang Al-Quran. Orang kan mandung bahat mun terjadi, indah dong pena peduli dengan mensucikan Al-Quran. Apa kau nabain masung alisi ngam dan marimbar ngarong nama permasalahan. Ulang. Ketika kita ingin mensucikan Allah, sucikan Al-Quran. Yang ketiga, idza baliyat ayyadafanaha fi makanin tahirin ba'idin an mamarril aqdam. Apabila Al-Quran itu sudah hancur, tidak bisa dipakai, hendaklah disimpan di tempat yang suci, yang jauh dari lalu lalang manusia. Jadi pada ngatar pakai be Quran nai mah hancur nda terbaca be, simpan di tempat na suci, na kira-kira indai lewat-lewati oleh manusia. Ibain di kamar niba, ibain di lemari niba, disimpan di mana saja yang tidak dilewati oleh manusia. Yang keempat, alla yaktuba 'alal ardi aw 'alal hatib, bahwa dia tidak boleh
menulis Al-Quran di tanah atau di dinding atau di lantai. Ndak boleh tulis di tanah itu, ndak boleh tulis di dinding ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu salah satu sabbihisma rabbikal a'la, mensucikan Al-Quran, mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Yang kelima, alla yamhuwal Quran bil busaq walakin bil ma'id tahir. Dia tidak boleh menghapus Al-Quran dengan liurnya, mesti dengan air yang suci. Ibu dia air liurnya ya pusiatin tanai ngatola. Ima sodong ulama mendokon umat on nabi aswani tadi kampungi pala naget membalik Quran pakai air liur. Pengato lain. Ngodo. Ulang baik air liurmu membalik Quran halaman nasada tu halaman berikutnya. Oh sih. Itu tidak mensucikan Al-Quran. Biasa dimen kamu mah ulang baik. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan. Yang keenam, idza katabahu hirzan falyaj'alhu fi ghamdin yahfazuhu min kulli adha. Apabila ia menulis akannya, menulis Al-Quran sebagai azimat untuk barakah, hendaklah ia jadikan pada satu bungkus yang terjaga dari yang tidak baik. Apalagi ditulis ibain tu azimat pemeliharaan, keberkahan, maka dibungkus dulu di sada tempat nadeges, tidak akan terganggu oleh sesuatu yang tidak baik. Yang ketujuh, alla yaktubu bil ajamiyah, jangan ia menulisnya dengan huruf ajam, huruf ajami, huruf selain huruf Arab. Apalagi menulis ayat-ayat Quran ulang pakai tulis Latin, angkon pakai tulis Arab do. So ini cara mensucikan Al-Quran. Yang kedelapan, on pinabahatan kita praktek konon, alla yuda'a nahwu dirhamin fi maktubihi, bahwa dia tidak boleh meletakkan seumpama dirham di tulisan Al-Quran. Ulang selip kon epeng isi. Oh, lo menyimpan epeng ibahasan Quran lebah ada ni. Solang mahu bayi sun ni. Kalau ini di Quran yang 50.000, ada 100.000, ada 2.000, ada 5.000. Alak-alak naso mensucikan Al-Quran lo mari. Alak-alak nasu mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Ulang, jangan sampai. Itu yang dikatakan oleh para ulama kita. Alla yuda'a nahwu dirhamin fi maktubihi, bahwa jangan ia letakkan seumpama dirham di tulisan Al-Quran. Ulang isilip kon epeng atau benda-benda na lain mah selain epeng. Ipinda tola isilip kon di dalam Al-Quran. Kona khusus maya Al-Qur'ani saja, ulang isilip kon lain. Yang kesembilan, alla yahmilahu fi mawdi'i qada'il hajat, bahwa jangan membawa ia ke WC walaupun satu ayat, kamar mandi atau layoban. Baladong iba maroban tulisan misalkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ikan ayat Al-Quran deh. Dong ikan tong niba iba nagit kemar wudu masuk tu kamar mandi lepas pun jalo. Jangan membawanya walaupun satu ayat. Toha kan ayat Al-Quran deh. Yasin ayat Al-Quran ulang obat. Tanggal pun jalo. Makanya masurung kalimat ni para ulama cincin nadong tulisan lapas Allah na tanggal berjodoh. Karena itu bagian daripada nama Allah yang maha tinggi. Ulang oban-oban sesuatu apapun yang berhubungan dengan Allah kepada qada'il hajat, tempat kita qada hajat. Ulang. Yang ke-10, alla yabala'ahu, bahwa jangan ia menelan Al-Quran. Maksudnya ditulis irondam yaek inumaik nai ngatulai aduh nina songoli. Wah, ulang-ulang pertolong ni Al-Quran ni. Ditulis ayat-ayat Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mano berdatu ditulis datui oman matu bakasman rondam inum ni. Solahu jangan mungkin nama.
Ikariyoon mentong dah. Jangan, itu termasuk orang yang tidak mensucikan Al-Quran karena di dalam perut kita banyak kotoran dan najis. Ulang pada mentong ayat Quran ini dengan najis-najis yang ada di dalam perut kita. Allah yabala'ahu, jangan ia menelannya. Itu sungat tola alak-alak nama nuntut ilmu nama setan dengan songonian. Iinum ayat nai, iondam, semua pintar kau nya bagi ulang. Nah, itu tidak boleh dan tidak disyariatkan di dalam agama kita. Ulah. Bobina bismillah, tulis bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ipangan, kautis nai, ipangan tinta nai, ipamasuk tu boltok niba ulang. Pada unjung ikariyon ko ayam umat bertaubatlah kepada Allah, ulang-ulang kibe. Nabi ya Allah.